Maafkan aku, Pamanda. Aku tidak bisa memberikan jawaban akan tawaranmu hari ini. Berikan aku waktu sampai esok hari, jawab saya dengan nada suara sedikit ragu. Pamanda Kramaraja sendiri nampak menghela nafas sambil kembali melepas pegangannya di bahu saya. Baiklah, Ger. Aku juga tidak akan memaksamu. Pikirkan baik-baik jawaban yang akan kau berikan atas tawaranku. Aku mengerti banyak yang harus kau pertimbangkan sebelumnya. Lagi pula, aku belum meminta izin kepada Sri Baduga Maharaja terkait rencanaku ini. Sampaikan jawabanmu lewat Bayu Barata. Namun, satu hal yang harus kau ketahui, Ger. Aku sangat berharap kau mau meluluskan permintaanku, jawab Kramaraja yang mulai melayang mundur setengah tombak ke belakang. Saya yang berada di hadapannya hanya memberikan jawaban berupa anggukan kepala tanpa ada satu kata pun yang terucap. Pandangan saya sempat melirik ke arah Bayu Barata yang juga nampak tertegun. Aku pamit, Ger. Istirahatlah kau setelah ini. Esok hari aku akan menunggu jawaban pasti darimu yang akan disampaikan Bayu Barata, ucap Pamanda Kramaraja yang perlahan sosoknya mulai lenyap. Saya menghela nafas panjang setelah kepergian sosok penguasa gaib Tanah Pasundan dari hadapan mata. Perlahan saya duduk bersila sambil menatap kosong ke arah lantai. Benak saya benar-benar dibuat berpikir keras oleh tawaran Pamanda Kramaraja barusan. Bayu, bagaimana pendapatmu tentang tawaran Pamanda Kramaraja? Tanya saya sambil melempar pandangan ke arah Bayu Barata yang sudah berpindah tempat dan melayang duduk dua tombak di sebelah. Kita bicarakan saja hal ini esok hari, Raden. Seperti saran Baginda Kramaraja, kau harus segera istirahat, jawab Bayu Barata yang membuat saya menganggukkan kepala. Memang ucapan Bayu Barata ada baiknya dituruti, karena rasa lelah benar-benar telah menggerogoti tubuh saya. Sambil menghela nafas panjang, saya merebahkan tubuh kembali di atas kasur lantai. Perlahan, saya mencoba menutup kedua mata untuk tidur. Kali ini, Rio memang sudah tidak mengganggu dengan dengkurannya. Tapi tetap saja, saya masih belum bisa terlelap. Benak ini selalu saja terbayang-bayang mimik penuh harap Pamanda Kramaraja saat beliau melisankan permintaannya tadi. Terus pejamkan kedua matamu, Raden. Aku akan membantu membuatmu lekas terlelap, ucap Bayu Barata yang sepertinya tahu akan isi kepala saya yang masih terus berputar. Perlahan, saya merasakan hembusan angin sejuk menyapu tubuh dari ujung jari kaki hingga kepala. Saya tahu hembusan angin itu adalah upaya Bayu Barata yang hendak membuat saya lekas tertidur. Dan anehnya, segala pemikiran yang sempat memenuhi isi benak saya lenyap sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, satu ikatan sukma saya terlepas dari tubuh yang menandakan telah tertidurnya diri ini. Saya membuka kedua mata perlahan saat mendengar sayup-sayup suara tangisan bayi baru lahir yang entah berasal dari mana. Kenapa pakai mati lampu segala? Tanya saya pada diri sendiri. Begitu kegelapan mengungkung seluruh kamar tidur. Mata saya yang terasa masih sepet berusaha memandang kesana kemari dalam kegelapan sambil sesekali menguncuk mata untuk mengembalikan fungsi penglihatan. Bre, bangun, mati lampu nih, kata saya berusaha membangunkan Rio sambil mencoba duduk dan terus mengucek-ngucek kedua mata. Suasana kamar terasa sangat hening. Jangankan sautan dari Rio, suara dengkuran atau bahkan helaan nafasnya pun tak terdengar. Yang tertangkap oleh telinga saya malah suara nyanyian jangkrik cukup nyaring, seolah hewan-hewan peramai malam itu hidup dan tinggal dalam kamar saya sendiri. Bre, panggil saya lagi, seraya mengulurkan kedua tangan untuk meraba pinggiran tempat tidur. Tapi aneh, yang terasa oleh kedua telapak tangan saya hanya udara dan ruang kosong. Tak ada tepian ranjang yang terbuat dari kayu yang tersentuh oleh tangan saya. Dengan benak mulai dipenuhi rasa heran, saya perlahan mengalihkan rabaan tangan kanan ke bawah untuk menyentuh alas tidur berupa kasur lantai. Kening saya langsung berkerut begitu telapak tangan kanan menyentuh permukaan benda padat dengan tekstur kasar dan bergelombang di bawah. Jelas benda yang saat ini terus saya raba bukanlah kasur lantai. Rasa heran semakin menjadi begitu telapak tangan kanan saya berhenti saat menyentuh beberapa benda keras berukuran kecil. Dari teksturnya terasa seperti kerikil. Tapi mana mungkin di dalam kamar saya ada kerikil yang jumlahnya lebih dari satu. Tak mau berasumsi lebih jauh, saya segera menggosok-gosokkan telapak tangan kanan ke atas permukaan benda padat yang menjadi alas saya duduk. Lalu
Perlahan saya mendekatkan telapak tangan untuk mencium aroma yang tertinggal dari gosokan tadi. Bener dugaan gue, yang gue dudukin sekarang adalah tanah. Anjir, ada yang nyoba main-main sampai berani mindahin gue secara gaib. Ini bukan mimpi, dan gue juga bukan sedang meraga sukma. Pasti ada biang keladi di belakang semua keanehan ini. Gumam saya pada diri sendiri, masih dalam keadaan diselimuti pekatnya kegelapan. Merasa ada hal ganjil sedang terjadi, saya berusaha menenangkan diri dan terdiam sambil menyalurkan sedikit tenaga dalam di kedua mata. Dalam hati, saya mulai merapalkan ajian tembus pandang untuk melihat seluruh isi kamar. Begitu kedua indera penglihatan sudah terasa hangat, saya perlahan membukanya. Kenapa ajian tembus pandang gak berfungsi? Apa tenaga dalam yang gue alirin kurang ya? Tanya saya pada diri sendiri saat mengetahui kegelapan tak jua tertembus. Kembali saya memejamkan kedua mata dan mengalirkan tenaga dalam lebih. Saya harap dengan tenaga dalam yang cukup, ajian tembus pandang akan mampu membuat saya melihat dengan jelas. Saat tingkat kehangatan di dua indera penglihatan cenderung meningkat ke arah panas, saya perlahan membuka mata. Namun, saya terpekik kesakitan dan langsung menutup kembali kedua mata yang terasa perih. Sial, ini bukan gelap biasa. Ada yang nyoba balikin ajian tembus pandang gua. Maki saya dalam hati seraya memegangi kedua mata yang perihnya sedikit berkurang. Perasaan saya mulai tak menentu. Begitu kedua mata tanpa ajian tembus pandang kembali terbuka dan hanya kegelapan yang lagi-lagi menyelimuti. Jika hanya kegelapan biasa, pasti akan langsung tertembus dengan sangat mudahnya oleh ajian tembus pandang. Tapi gelap yang kali ini meliputi suasana sekitar terasa sangat berbeda. Pekatnya seolah tidak dapat ditembus oleh apapun. Dan dalam kegelapan itu, saya yakin ada sosok yang barusan berhasil membalikkan ajian tembus pandang. Tanpa mau lagi berbasa-basi, saya coba bangkit berdiri sambil menyalurkan setengah tenaga dalam ke kedua telapak tangan. Ya, saya sedang berusaha mengeluarkan ajian tapak jagat, bukan hanya untuk berjaga-jaga dari siapa atau apapun yang berniat tidak baik. Pendaran sinar putih di kedua tangan yang sudah terisi ajian tapak jagat akan menghalau gelap dan membantu saya untuk bisa melihat sedikit lebih jelas. Namun, bukannya memendarkan sinar putih sesuai harapan, kedua tangan saya malah terasa seperti terbakar. Dengan cepat, saya menurunkan aliran tenaga dalam dari kedua telapak tangan. Dan benar, seiring lenyapnya semua aliran tenaga dalam dari sana, rasa panas di kedua tangan saya pun berangsur-angsur lenyap. Sekar dan Bayu Barata, gue harus memanggil mereka berdua sekarang juga. Gue gak bisa kayak gini terus, ucap saya sedikit panik dan mulai memejamkan lagi kedua mata. Sekar Kencana, Bayu Barata, muncullah, panggil saya dengan suara lirih. Untuk sekian detik, saya tetap berdiri tak bergeming entah di mana. Kedua telinga saya pasang baik-baik, berharap menangkap suara auman harimau yang menandakan akan kehadiran Bayu Barata jika keadaan saya sedang terancam seperti ini. Kedua lubang hidung saya juga terus berkembang kempis, berusaha menangkap bau harum bunga kenanga. Tapi, lagi-lagi, hanya suara jangkrik saja yang terdengar saling bersautan, tanpa diiringi bau harum bunga khas yang menandakan kemunculan Sekar Kencana. Dengan perasaan mulai diliputi sedikit rasa cemas, saya kembali mengulang memanggil nama kedua jin penjaga. Sekar Kencana, Bayu Barata, aku mohon muncullah di hadapanku, ucap saya dengan penuh harap. Namun, harapan hanya tinggal angan-angan semu. Kedua sosok jin penjaga tidak jua muncul. Entah apa yang sedang terjadi saat ini. Selepas saya gagal memanggil kedua jin penjaga, saya juga sempat mencoba melakukan hal sama ke ketiga saudara dan Arya. Tapi semua usaha saya sia-sia. Kegelapan yang masih mengungkung diri saya dengan segala pekatnya seolah menghalangi diri ini untuk bersentuhan dengan dunia luar. Sekarang saya hanya tinggal mengandalkan tenaga dalam saja tanpa mampu menggunakan kesaktian apapun untuk melindungi diri. Saya sempat memaki kebodohan diri sendiri yang sesaat telah lalai karena terlalu mengandalkan bantuan orang lain. Padahal di atas segalanya masih ada Robul Izzati yang pasti akan membantu saya keluar dari segala kesulitan. Dengan berbesar hati, saya sandarkan semua pengelindungan pada Kesangholik. Perlahan saya terdiam dan memejamkan mata sambil membaca ayat kursi. Saya serahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Melihat dan Sang Maha Penentu takdir seseorang. Sambil menghela nafas panjang, saya kembali membuka mata. Setelahnya, saya merasa jauh lebih tenang dan kian mantap untuk menghadapi segala aral rintang yang terasa sedang menunggu dalam kegelapan di depan sana. Dengan kembali mengucap kalimat basmalah, saya memutuskan untuk melangkahkan kaki ke depan. Namun, baru 2 langkah saya ambil,
Tiba-tiba, aduh, pekik saya. Begitu wajah ini terasa sakit setelah membentur sesuatu. Saya sempat memegangi hidung yang pertama kali terasa sakit karena membentur benda asing. Sambil mengusap-usap batang indera penciuman, saya memaki sedikit kesialan disebabkan memiliki hidung bangir. Asli bre, sakit banget hidung gua waktu itu. Dalam keadaan pandangan mata masih buram di situasi gelap tanpa ada sedikit pun cahaya, saya mengulurkan kedua tangan dan mencoba meraba-raba benda keras yang barusan saya tabrak. Sebuah alas benda kasar seperti kayu disertai sensasi dingin dan lembab langsung terasa di kedua telapak tangan. Begitu mulai menyentuh benda asing tepat di hadapan. Ini kayak pohon, ucap saya lagi sambil terus meraba ke atas dan ke bawah bagian besar yang terasa seperti kulit batang sebuah pohon. Lalu mencoba memeluk dengan kedua tangan untuk memastikan. Anjir, beneran pohon. Pekik saya seraya melangkah mundur. Begitu meyakini bahwa benda panjang dan kasar yang berada di luar jangkauan pelukan dua tangan itu adalah benar-benar sebuah pohon. Sambil terus mengucak untuk mencoba mengembalikan fungsi kedua indera penglihatan agar mampu melihat jelas situasi yang ada di hadapan, sebisa mungkin saya memasang telinga mengikuti suara tangisan bayi. Tapi sia-sia, semua masih terlihat sangat gelap. Perasaan saya sudah berjalan sambil meraba-raba cukup jauh, namun masih saja kegelapan yang saya temui, tanpa adanya cahaya sama sekali di sini. Tiba-tiba dari arah belakang terasa seseorang memegang bahu. Saya yang terperanjat dan merasa ada ancaman seketika membalikkan tubuh sambil refleks langsung melayangkan sebuah pukulan. Kepalan tangan saya terasa ditangkap oleh sebuah telapak tangan yang tak terlihat dalam gelap. Saya berusaha melepaskan diri, tapi telapak tangan orang yang tak nampak malah kian kuat mencengkeram. Merasa ada ancaman, saya mencoba melayangkan sebuah tendangan sebagai bentuk serangan lain. Namun aliran tenaga aneh yang keluar dari telapak tangan asing seketika membuat saya kehilangan hampir seluruh tenaga. Tak ayal, saya langsung jatuh terduduk di atas dua lutut dengan dua tangan menopang tubuh saat sudah terlepas dari cengkraman sosok misterius. Sial! Maki saya dalam hati dengan nafas tersengal-sengal dan kepala terus tertunduk menghadap permukaan tanah yang masih sama-sama tak nampak. Mendadak, sebuah pijaran cahaya cukup terang muncul dari atas kepala saya dan membuat bayangan wajah terbentuk di tanah yang berwarna coklat. Sepasang kaki tanpa alas nampak berdiri berpijak setengah tombak di hadapan. Saya sontak mengangkat kepala dan menemukan sesosok laki-laki tua bertelanjang dada sedang mengulum senyuman ramah sambil memegangi sebuah obor. Dilihat dari penampilannya yang aneh, dengan celana panjang lusuh dibalut kain coklat kumal dan sebuah penutup kepala dari kain hitam, menandakan sosok berwajah keriput itu hanya orang biasa. Tapi mengapa penampilannya terkesan sangat tempo dulu ya? Bangunlah Ger, ucap sosok asing dengan suara yang mampu menggetarkan batin. Saya sempat tertegun menatap wajahnya yang terlihat jelas di bawah pijaran api obor. Lalu perlahan saya mencoba bangkit berdiri. Namun kembali saya terjatuh berlutut di atas tanah karena dua kaki masih belum bisa digunakan untuk menopang tubuh. Gila, kemana tenaga gua? Sampai berdiri saja gak bisa. Keluh saya dalam hati dengan nafas memburu. Pegang tangan Ger, biar aku bantu kau berdiri, ucap kakek tua itu sambil mengulurkan tangan kirinya. Untuk beberapa saat saya menatap ragu ke tangan berkulit keriput yang ada di hadapan. Lalu pandangan saya terlempar memandangi wajah kakek tua tersebut. Diam-diam saya mencoba mengukur seberapa kuat aura sosok yang sedang berdiri di hadapan. Aneh, auranya sama sekali gak kerasa. Tapi kenapa dia bisa menguras tenaga gua cuma lewat cengkraman tangan tadi? Nih engkong-engkong pasti bukan orang sembarangan kayaknya, ucap saya dalam hati sambil terus memandangi wajah sang kakek tua. Apakah kau mau tetap duduk lemah seperti itu dengan menolak uluran tanganku? Tanya sang kakek tua. Saya kembali tertegun mendengar ucapan beliau. Dia udah nyerap tenaga gua, artinya dia juga yang bisa balikin, ucap saya dalam hati. Sambil menatap kedua mata bening laki-laki renta bertubuh kurus kering hingga tulang rusuknya nampak jelas terlihat di balik kulit keriput, saya mencoba mencari kebenaran di sana. Kata orang, kita bisa mengetahui akan bohong atau tidaknya seseorang dari pandangan kedua matanya. Dan dengan hati sedikit ragu, saya harus mengakui bahwa kedua mata dari rongga cekung itu nampak tulus hendak menolong. Bismillah aja lah, mau lawan ataupun kawan ke depannya, gue serahin semua sama takdir. Yang penting gue gak bakal tinggal diem kalau niat dia jahat, ucap saya dengan penuh keyakinan. Perlahan saya mengulurkan tangan untuk meraih telapak tangan si kakek tua. Lalu
Tubuh saya sempat menegang sesaat. Begitu sebuah sensasi seperti tersengat aliran listrik terasa saat telapak tangan ini sudah berada dalam genggamannya. Bukan kesakitan atau terpental, menerima sengatan aneh yang mengalir dari telapak tangan sosok misterius. Yang saya rasakan malah berbeda. Perlahan, tenaga saya kembali seluruhnya ke dalam tubuh. Bahkan, saya merasakan tenaga yang merasuk kembali jauh lebih besar dari tenaga awal. Dengan telapak tangan masih berada dalam genggaman si kakek tua, saya mencoba bangkit. Dan alhamdulillah, saya bisa dengan mudahnya berdiri di atas kedua kaki yang tak lagi terasa lemah. Mengetahui tenaga ini telah kembali seutuhnya, bahkan jauh lebih besar terasa, saya langsung melepaskan telapak tangan dari genggaman sang kakek. Kemudian berniat menggunakan kembali ajian tembus pandang untuk melihat tempat kami berdua berada. Akan tetapi, baru saja saya mau mengalirkan tenaga dalam ke kedua mata, mendadak dari arah belakang, telapak tangan si kakek tua yang tak memegang obor memukul kepala ini. Saya sontak menghadapkan wajah berang ke si kakek. Namun, melihat beliau menatap tajam seolah marah membuat saya mengurungkan niat untuk ungkapan rasa kesal. "Dengarkan kataku, jangan gunakan kesaktian apapun di sini," bentak si kakek misterius. Saya tertegun mendengar bentakannya dan hanya bisa menggerutu dalam hati sambil menekuk wajah. "Berdiri sebelahku." Kembali saya terperanjat mendapat bentakan tanpa merasa telah membuat salah dari sesosok makhluk gaib berwujud kakek tua yang bisa menjadi lawan atau kawan. Dengan masih menekuk wajah, saya segera berjalan mendekat dan berdiri di sebelah kiri beliau. "Jangan ucapkan apapun saat kau melihat hal-hal ganjil di depan mata. Cukup bicara jika aku sudah memperbolehkan," perintah sang kakek tua yang terus memandang ke gelapnya suasana di depan tanpa sedikit pun melirik ke arah saya. Saya menganggukkan kepala pertanda mengerti dan mengalihkan pandangan ke arah sama dengan sang kakek misterius. Perlahan, tangan si kakek yang masih memegang obor dari batang bambu sedikit didekatkan ke arah mulut. Lalu dengan semburan udara dari dalam mulutnya, beliau memadamkan api di atas obor. Kemudian dilemparkannya entah kemana. Suasana seketika diliputi kegelapan kembali. Saya yang sempat dipesan untuk tidak menggunakan kesaktian apapun sedikit ragu melihat pekatnya malam. Tiba-tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras lagi suaranya, seolah sang bayi berada persis di hadapan kami. Saya yang tidak mampu melihat apapun terpaksa harus meningkatkan kewaspadaan. Berada di tempat asing nan gelap bersama sosok kakek tua misterius nan sakti, memaksa diri ini untuk bersiap siaga. Entah apa yang dilakukan sang kakek. Mendadak, tepat 3 tombak di hadapan kami, muncul sebuah sinar putih yang sangat terang. Saya yang tak sanggup menahan silaunya sinar tersebut langsung menutup kedua mata. Dan begitu saya kembali membuka kedua indera penglihatan, suasana di hadapan kami benar-benar telah berubah. Gelapnya malam yang tadi sempat menyelimuti dan menahan segala sinar yang hendak menyeruak mengusirnya telah lenyap, berganti menjadi suasana sebuah hutan rimba yang nampak temaram diterpa indahnya sinar perak sang Dewi Malam. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana indera penglihatan saya sama sekali tidak dapat melihat selain kegelapan. Kini saya bisa menelisik tiap sudut hutan dibantu cahaya bulan purnama yang nampak bersinar terang di atas rimbunan pohon-pohon besar berdaun lebat. "Ikut denganku. Ini jawaban dari salah satu pertanyaanmu dalam benak," ajak si kakek tua yang langsung berjalan maju tanpa menunggu jawaban saya. Saya sempat tertegun melihat sang kakek yang ternyata sedang melangkahkan kedua kaki hampir setengah jengkal di atas tanah yang tertutupi daun kering berserakan. Sebuah senyuman konyol tersungging di wajah saya karena sempat lupa bahwa yang sedang melangkahkan kaki melayang di atas tanah di hadapan saya bukanlah manusia. Tak butuh waktu lama, kami berdua tiba di muka sebuah gubuk tua beratapkan rumbai-rumbai jerami kering yang tertata rapi. 2 buah obor nampak menyala dan tertempel 2 tiang jati berukuran sedang yang kokoh tertancap di atas tanah. Sejenak, sang kakek tua nampak tertegun menatap ke kiri dan ke kanan gubuk, lalu melangkahkan kedua kaki dan berjalan menembus dinding dari bilik bambu. Saya yang melihatnya hanya bisa terdiam tanpa bisa mengucapkan sesuatu apapun. "Cepat, ikuti aku masuk ke dalam," ucap suara si kakek tua yang terdengar dalam batin saya. Sontak kedua mata saya terbelalak mendengar perintah beliau. Bagaimana mungkin saya bisa mengikutinya berjalan menembus dinding? Meskipun bukan tembok, tapi tetap saja dinding bilik bambu merupakan sebuah benda padat yang tidak akan mungkin bisa saya tembus. "Yakin saja, Ngger, kau pasti bisa berjalan menembusnya,"
Saya hanya bisa menghela nafas panjang. Mudah sekali bagi jin berwujud kakek tua itu menyuruh saya untuk mengumpulkan keyakinan di waktu yang singkat. Lagi pula, apa yang akan saya temui memangnya? Jika kau ragu, aku akan segera membalikanmu ke tempat di mana kau tertidur tadi. Ingat, aku hanya sekali ini saja membantumu untuk menguak semua kebenaran. Tidak ada lagi kesempatan kedua di lain waktu. Gertak suara sang kakek tua yang kembali terdengar dalam batin dan membuat saya harus menimbang ulang segala keputusan. Bismillah, gue ikutin kemauan si kakek. Gue penasaran juga sih akan segala kebenaran yang dijanjikannya. Batin saya sambil mulai melangkahkan kedua kaki. Tanpa ragu dan penuh keyakinan bahwa saya bisa menembus dinding bilik bambu, saya terus melangkah mendekat. Begitu dinding bilik bambu berwarna coklat sudah berada persis 1 cm di depan hidung, saya menutup kedua mata dan melanjutkan langkah. Sebuah sensasi getaran sempat saya rasakan di sekujur tubuh untuk sesaat, meski dengan kedua mata masih tertutup. Hingga akhirnya sebuah lengan menahan dada saya dan membuat langkah kaki ini terhenti. Perlahan saya membuka mata dan melirik wajah si kakek tua yang masih mengulurkan tangan kanannya ke depan dada ini. Pandangan wajah si kakek nampak tertuju ke depan. Tanpa diperintah, saya langsung melemparkan pandangan ke arah sama. Kening saya sempat berkerut melihat sosok seorang wanita cantik yang wajah lelahnya nampak tak asing, sedang duduk bersandar di atas sebuah ranjang kayu sederhana beralaskan selembar tikar pandan tanpa kasur. Dalam gendongan wanita berambut panjang itu nampak sesosok bayi baru lahir yang sudah dalam keadaan tertidur dengan hangat dan nyaman dalam balutan kain batik berwarna usang. Di sebelah kanan ranjang kayu terlihat seorang laki-laki berwajah tampan yang wajahnya tak saya kenali. Sementara sedikit di pojok ruangan yang sederhana itu nampak seorang perempuan setengah baya sedikit tambun dengan hanya berkemben kain panjang untuk menutupi tubuhnya, sedang mencuci kedua tangan yang berlumuran darah hitam di dalam sebuah wadah terbuat dari tanah liat. Sepertinya wanita parubaya sedikit tambun itulah yang telah membantu proses melahirkannya Nyimas Roroswastri. Sesuai perintah sang Prabu, aku harus segera mengembalikan bayimu ke alam kasar, Roroswastri. Ingat, putramu Pranakusuma adalah manusia seutuhnya yang tidak bisa tinggal lama di alam kita yang sekarang. Dan kau pun harus segera menjalani hukuman karena telah mengandung di luar ikatan suci pernikahan. Ucap laki-laki tampan yang suaranya terdengar tak asing di telinga saya. Saya sendiri cukup terkejut mendengar laki-laki asing itu menyebut nama Roroswastri ke sosok wanita cantik yang nampak sedang sangat berberat hati untuk meluluskan perintahnya. Kilarang, aku mohon untuk diberikan waktu semalam saja bersama putraku. Aku ingin mencurahkan kasih sayangku untuk terakhir kali kepadanya. Aku rela menjalani hukuman selama ratusan tahun akan dosa yang telah kuperbuat. Tapi sekali lagi aku mohon, izinkan aku menghabiskan 1 malam bersama putraku Pranakusuma. Ucap Nyimas Roroswastri dengan wajah memelas dan kedua mata mulai dibasahi air bening. Saya kembali terkejut untuk kedua kalinya begitu mendengar Nyimas Roroswastri menyebut laki-laki tampan yang menyuruhnya untuk merelakan sang putra dibawa pergi dengan nama Kilarang. Pantas saja suara laki-laki itu terdengar tidak asing di telinga saya. Ternyata beliau adalah sosok jin penjaga yang diperintahkan untuk menjaga Anggi dan calon putra gua nantinya. Dengan berat hati, aku tidak bisa meluluskan permintaanmu, Roroswastri. Putramu Pranakusuma harus segera kubawa pergi keluar dari alam kita. Semua kulakukan demi keselamatan putramu sendiri, Roroswastri. Sang Prabu juga berpesan agar kau tidak cemas, karena beberapa orang keturunanmu di masa yang akan datang akan menjadi sosok-sosok terpilih yang mewarisi darah Jagatirta dan dirimu. Ucap Kilarang yang kemudian menoleh ke arah perempuan sedikit tambun di belakangnya. Perempuan yang telah membantu proses melahirkan Nyimas Roroswastri nampak menganggukkan kepala, lalu berjalan mendekati ranjang kayu sambil mengelurkan kedua tangannya. Untuk sesaat, Nyimas Roroswastri nampak memandangi wajah perempuan tambun yang sedang mengulurkan kedua tangan, seolah sedang bersiap menerima sosok putra sematawayangnya dalam gendongan. Dari wajah sendu dengan kedua mata dibanjiri derayan air bening, Nyimas Roroswastri melempar pandangan lagi menatap Mang Iba ke Kilarang. Namun hanya gelengan kepala yang ia dapat sebagai pertanda bahwa laki-laki itu sudah sangat bulat dengan segala keputusannya. Nyimas Roroswastri nampak menghela nafas panjang sambil sesekali terisak. Kemudian dengan penuh kasih sayang dan diiringi tetesan air mata, wanita cantik itu mengecup kening putranya Pranakusuma.
Cukup lama Nyimas Roroswastri mendaratkan kecupan hangatnya di kening sang putra. Sebuah kecupan terakhir penuh kasih sayang dari seorang ibu yang harus merelakan putranya pergi setelah ini. Padahal darah hitam sisa melahirkan nampak masih membasahi kain wanita itu. Sungguh tak tega saya dibuatnya memandangi sosok seorang ibu yang harus rela melepaskan putra kandungnya sendiri ke orang lain. Terlebih saat mendengar suara ratapan lirih yang terdengar dari lisan Nyimas Roroswastri. Suara lirih berupa bisikan akan betapa beratnya beban rasa pilu yang harus ia tanggung. Beberapa tetes air mata cinta pertamanya Jagadtirta itu nampak jatuh membasahi pipi Pranakusuma. Entah apa yang dibisikkan Nyimas Roroswastri ke putranya. Yang pasti setelah itu ia nampak mulai mengulurkan sosok Pranakusuma ke perempuan tambun di sebelahnya. Berikan Pranakusuma kepada pasangan suami istri tak beranak yang akan mencintainya seperti putra kandung mereka sendiri, Kilarang. Aku ikhlas melepaskan buah hatiku demi keselamatannya, ucap Nyimas Roroswastri dengan suara lirih. Kilarang sendiri nampak menganggukkan kepalanya dan melempar pandangan ke arah perempuan tambun yang sudah menggendong Pranakusuma. Ikut denganku, Nyi, kita akan berikan putra Roroswastri ke orang yang tepat, kata Kilarang yang dibalas anggukan patuh wanita yang telah membantu proses kelahiran Nyimas Roroswastri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok kedua makhluk penghuni alam halus itu lenyap tanpa bekas di hadapan kami bertiga. Kedua mata saya yang masih terpaku menatap sosok Nyimas Roroswastri terasa sedikit perih begitu mendengar perempuan itu meratap sambil memanggil-manggil putranya Pranakusuma. Setelah ini, Nyimas Roroswastri akan mengirimkan kabar tentang kelahiran Pranakusuma ke Jagadtirta lewat mimpi selama 3 hari berturut-turut, ucap sosok kakek tua bertelanjang dada yang mengajak saya melihat semua kejadian ini. Saya sempat menyeka sedikit air mata yang mengembang di sudut kelopak saat mendengar ucapan sang kakek tua. Benak saya langsung teringat akan penuturan Bayu Barata yang hampir sama persis seperti kalimat beliau barusan tentang munculnya sosok Nyimas Roroswastri dalam mimpi Jagadtirta. Satu kebenaran telah kuungkap, bahwa kau adalah salah satu keturunan Pranakusuma yang dilahirkan oleh Nyimas Roroswastri. Seperti ucapan Kilarang tadi, kau termasuk dalam garis keturunan mereka yang terpilih. Saya tertegun mendengar ucapan sosok kakek tua tanpa nama yang berdiri melayang di sebelah. Jadi benar adanya bahwa saya adalah keturunan Brajakrama dari garis keturunan Jagadtirta dan Nyimas Roroswastri. Benar pula segala kisah yang dituturkan oleh Bayu Barata beberapa waktu lalu tentang kisah cinta pilu dua insan yang harus kandas karena terhalang restu Kisuta. Kisah cinta yang membuahkan seorang putra yang harus tumbuh besar oleh kasih sayang orang lain. Pandangan saya masih sesekali terpaku menatap sosok Nyimas Roroswastri yang sedang berbaring miring sambil menatap kosong ke dinding bilik bambu. Dengan kedua mata masih basah dan bibir yang terus memanggil-manggil nama Pranakusuma. Namun perhatian saya teralihkan saat kedua tangan sang kakek tua terlihat diulurkan ke depan dan bergerak-gerak membuat pola berputar berlawanan. Perlahan ruangan tempat kami berada dengan sosok Nyimas Roroswastri masih berbaring lemah di atas ranjang kayu mendadak menjauh dengan sendirinya, lalu hilang dan berganti menjadi puluhan pohon-pohon besar seukuran 2 pelukan tangan yang tumbuh tinggi menjulang. Sekarang waktunya aku ungkap kebenaran yang lain untukmu, Ger. Pegang tanganku, ucap kakek tua sambil mengulurkan tangan kanannya. Saya sempat terdiam sambil melirik ke telapak tangan berkulit keriput yang sedang terulur. Kebenaran apa lagi ya yang bakal diungkap kakek tua ini? Tanya saya dalam batin. Jangan buang waktu dengan pertanyaan bodoh. Waktu kita tidak banyak. Lekas pegang telapak tanganku, ucap si kakek tua dengan nada suara jauh lebih tegas yang terdengar. Saya menganggukkan kepala dan tanpa ragu langsung melakukan apa yang diperintahkan sosok kakek misterius. Pejamkan matamu. Aku akan memperlihatkan 3 kejadian yang masing-masing memiliki keterkaitan denganmu. Ingat, jangan ucapkan apapun sebelum aku perintahkan. Dalam hati saya mengiyakan perintah sang kakek tua, lalu menutup mata dan mempersiapkan diri untuk melihat kejadian apa saja yang akan segera saya lihat. Suasana hutan rimba terasa sangat sunyi saat mata ini terpejam dan hanya indera pendengaran yang terbuka. Angin dingin yang menerpa membuat bulu kuduk saya berdiri. Entah mengapa, sosok kakek tua misterius belum juga meminta diri ini untuk membuka mata kembali.
Apa jangan-jangan beliau sengaja meninggalkan gua di sini? Nggak mungkin. Kalau beliau mau berniat jahat, tentu saja sudah sejak awal dilakukannya, tanpa harus menunggu lebih lama. Kau boleh membuka matamu sekarang. Akhirnya saya bisa bernafas lebih lega karena diperbolehkan untuk kembali melihat. Sebab berdiri dalam gelap dengan kedua mata tertutup benar-benar membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Kening saya berkerut begitu mengetahui ada 3 buah potongan gambar hidup yang sedang menampilkan sosok-sosok berbeda, sekitar 3 tombak di depan mata. Seperti sedang menyaksikan film layar lebar tanpa proyektor dan layar putih terkembang. Saya teringat akan masa di mana almarhum Ki Sabdo untuk pertama kalinya menceritakan tentang sosok gaib yang ada di sekeliling saya. Saat itu, almarhum Ki Sabdo menunjukkan gambar-gambar bergerak kisah Sekar Kencana dan Jagatirta di masa lalu. Hampir sama persis seperti yang saya lihat sekarang bersama sosok kakek misterius. Bedanya, tiap gambar berisi sosok berlainan. Potongan gambar hidup yang pertama menampilkan sosok Sekar Kencana yang nampak sedang bertarung melawan saudara tirinya, Nilam Segara. Dari perut Sekar yang besar membuncit, jelas membuat saya yakin bahwa ia sedang mengandung buah cintanya dengan Jagatirta. Aku tunjukkan kepadamu bagaimana Sekar Kencana kehilangan putranya di masa lalu saat bertarung melawan Nilam Segara. Ucap sosok kakek tua sambil melirik ke arah saya yang terpaku memandang pertarungan sengit antara 2 perempuan sama cantik namun berbeda sifat. Kedua mata saya membesar begitu melihat Sekar Kencana nampak terdesak oleh serangan Nilam Segara. Bagaimanapun juga, kondisi Sekar Kencana yang sedang hamil tua membuat gerakan perempuan itu sedikit lamban. Alhasil, beberapa kali Nilam Segara mampu mendaratkan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam ke tubuh Sekar Kencana. Hingga sebuah pukulan terakhir Nilam Segara berhasil mengenai perut buncit Sekar Kencana dan membuat perempuan itu menjerit keras saat terlempar 2 tombak ke belakang kemudian jatuh menghantam dinding. Saya sempat hendak melangkah maju. Dengan suara teriakan penuh amarah sudah tiba di ujung lidah. Namun dengan cepat, jin sakti berwujud kakek tua misterius kembali menghadang langkah saya sambil merentangkan tangan kanan di depan dada ini. Ingat Ger, jangan terbawa amarah. Ini hanya kilasan peristiwa masa lalu yang sedang kau lihat. Ucap sosok kakek tua dengan suara lirih namun terdengar tegas. Kedua tangan saya yang sempat terkepal perlahan terbuka kembali begitu tersadar bahwa apa yang saat ini terpampang di depan mata hanya sebuah penggalan kisah lampau. Tapi tetap saja saya merasa tidak sanggup melihat betapa pedihnya rasa sakit yang sedang didera oleh Sekar Kencana. Bahkan membuat saya memalingkan muka karenanya. Nasihatku, kau lihat semua yang terjadi dengan calon jin penjagamu waktu itu, Ger. Kesampingkan dulu rasa ibamu kepadanya. Saya sempat melirik tajam ke arah sosok kakek tua yang nampak tak berkedip memandangi kilasan peristiwa itu. Tapi setelah menimbang bahwa ini hanya kisah yang sudah ratusan tahun lalu terjadi, saya mulai menghela nafas dan kembali memandang ke depan. Kali ini gambar sudah berbeda. Sosok Nilam Segara nampak sedang menyeret tubuh Sekar Kencana yang telah terikat oleh tali hitam, di mana ujungnya dipegang oleh perempuan berhati iblis itu menyusuri jalan menuju sebuah tebing tinggi. Dengan tubuh lemah berlumuran darah yang mengalir dari banyaknya luka, beberapa kali Sekar Kencana sempat terjatuh terjerembab di atas tanah padas berbatu. Seperti saat ini, Sekar Kencana kembali terjatuh dengan tangan masih terikat, persis di mulut sebuah jurang. Suara jerit kesakitan Sekar Kencana terdengar lemah bersamaan dengan dilepaskannya ujung tali hitam oleh Nilam Segara. Sambil terus menangis diselingi rintihan kesakitan, Sekar Kencana berusaha bangkit untuk duduk. Wajah cantik Sekar Kencana yang sempat termasyhur di kalangan para pemuda keturunan bangsawan telah lenyap, berganti wajah ketakutan seorang wanita dengan luka lebam di beberapa bagian. Rambut panjang dan indah milik Sekar Kencana tak lagi tertata rapi. Bahkan sebagian besar helai rambut wanita itu tampak acak-acakan menutupi wajahnya. Sungguh suatu pemandangan yang membuat hati saya terasa seperti diiris-iris. Hingga tanpa terasa, saya menggigit bibir sendiri dan kembali mengepalkan kedua tangan. Ternyata seberat itu penderitaan yang dialami Sekar Kencana. Hanya karena ia lebih beruntung dicintai dengan tulus oleh Jagatirta, membuat Nilam Segara nekat menyiksa habis saudara tirinya sendiri. Kanda Nilam, kau boleh membunuhku, tapi aku mohon ampuni nyawa calon kemenakanmu sendiri. Kanda, dia tidak bersalah apapun kepadamu. Ucap Sekar Kencana dengan suara terbata-bata sambil memegangi perut buncitnya dengan kedua tangan masih terikat.
Nilam Segara nampak menyunggingkan senyuman dingin sebagai jawaban awal atas permintaan Sekar Kencana. Lalu wanita itu melangkah mendekati Sekar Kencana dan merunduk guna menggapai kembali ujung tali yang mengikat tangan saudara tirinya. Kemudian dengan sangat kasar, Nilam Segara menarik tali yang mengikat tangan Sekar Kencana ke samping hingga membuat calon jin penjaga saya itu kembali terpekik kesakitan dengan kedua tangan yang terikat terulur ke samping. Sebuah senyuman bengis tersungging di wajah Nilam Segara setelah mendorong tubuh Sekar Kencana hingga kembali terbanting menghantam tanah keras. Lalu dengan cepat Nilam Segara menekuk kedua kaki. Yang kiri ia gunakan untuk menahan kedua tangan Sekar Kencana di atas tanah, sementara kaki kanan ia tekuk untuk menahan kedua paha saudara tirinya. Melihat posisi Sekar Kencana sudah terkunci dan tak lagi bisa bergerak bebas, Nilam Segara secara perlahan membuka telapak tangan kanannya dan memegangi perut kasar Sekar Kencana. "Kanda Nilam Segara, apa yang hendak kau lakukan?" kata Sekar Kencana dengan suara masih terputus-putus dan kedua mata membesar sambil mencoba meronta melepaskan diri saat telapak tangan saudara tirinya sudah tiba di atas perut. Kembali Nilam Segara menyunggingkan senyuman manis cenderung menyeringai sambil mengelus-elus perut besar Sekar Kencana. "Jangan terlalu banyak bergerak, saudaraku Sekar Kencana yang cantik. Aku hanya ingin membuat calon kemenakanku kembali menghuni alam surgawi sebelum ibunya menyusul." Kedua mata Sekar Kencana langsung terbelalak begitu mendengar ucapan Nilam Segara. Dengan sekuat tenaga, wanita itu berjuang untuk melepaskan dirinya sendiri dari niat jahat sang saudara tiri. Tapi usaha yang dilakukan Sekar Kencana sia-sia. Hanya mengandalkan sisa-sisa tenaga dan sudah dalam keadaan terluka cukup parah, sungguh sangat mudah bagi Nilam Segara untuk kembali melumpuhkan Sekar Kencana. "Apa aku salah kepadamu, Nilam Segara? Apa salah calon anakku kepadamu?" teriak Sekar Kencana diiringi tangisan hebat yang terdengar menggaung hingga ke dalam jurang. "Diam!" bentak Nilam Segara sambil mendorong tubuh saudara tirinya ke belakang dan membuat Sekar Kencana terbanting lagi ke atas tanah. "Kau telah merebut cinta sejatiku, Sekar Kencana. Setelah menghilangnya Roro Swasri, aku sudah berniat untuk mengutarakan segala rasa yang selama ini terpendam untuk Jagatirta. Tapi kau malah mendahuluiku dengan pura-pura berniat baik untuk memulihkan patah hati pemuda pujaanku. Dan saat kalian berdua menikah, sejak itu pula aku bersumpah untuk melenyapkan kalian berdua dari muka bumi," teriak Nilam Segara dengan kedua mata melotot tajam memandangi sosok Sekar Kencana yang terus menangis tak berdaya di atas tanah. "Lagi pula, calon anakmu pasti akan terlahir dalam keadaan tidak sempurna karena terkena pukulanku tadi. Dan hari ini, setengah dendamku akan segera terbayar dengan kematian kalian berdua," lanjut Nilam Segara dengan suara lirih sambil kembali meletakkan telapak tangan kanannya ke atas perut Sekar Kencana. Untuk sesaat, Nilam Segara nampak memejamkan kedua matanya seraya membaca suatu mantra. Melihat telapak tangan saudara tirinya mulai diliputi cahaya kuning, Sekar Kencana berusaha berontak kembali untuk melepaskan diri. Namun sayang, sekali lagi usaha Sekar Kencana tidak membuahkan hasil. Belum sempat ia terlepas, telapak tangan Nilam Segara nampak terangkat untuk sesaat di atas permukaan perutnya. Lalu dengan satu gerakan menghentak, Nilam Segara menekan perut besar saudara tirinya. Saya seketika memejamkan kedua mata dan hanya mampu mendengar jeritan kesakitan dan pilu yang keluar dari mulut Sekar Kencana. Sebuah suara jeritan yang membuat seluruh tubuh ini bergetar hebat karena berusaha menahan gejolak amarah. Pandangan mata saya yang terasa perih dan mulai dibasahi air mata menoleh tajam ke sosok kakek tua. Sampai kapan beliau akan memaksa saya untuk terus melihat segala kilasan penderitaan Sekar Kencana di masa lalu? Sampai kapan beliau akan menyudahinya? Atau mungkin memerintahkan saya untuk melemparkan pandangan ke kilasan gambar lain selain peristiwa pedih yang harus dilewati Sekar Kencana? "Lemparkan pandanganmu kembali ke depan, Ger. Ini adalah salah satu kebenaran yang sebentar lagi akan terungkap," ucap sosok kakek tua berikat kepala hitam yang sepertinya mengetahui apa yang sedang berkecamuk dalam benak ini. Saya terpaksa menuruti ucapan beliau dan kembali menatap ke depan. Sosok Sekar Kencana yang sudah terkulai dengan darah merah keluar dari mulutnya nampak memandang kosong menatap langit. Saya sempat terkejut begitu melihat perut besar Sekar Kencana sudah kembali kempis layaknya seorang wanita yang tidak sedang mengandung. Sementara di antara belahan kaki istrinya Jagatirta nampak darah merah menggenang di bawahnya. Benar-benar perempuan berhati iblis dalam segara. Seandainya ia kembali hidup, ingin rasanya gue mencekik dan mematahkan batang lehernya, maki saya dalam hati setelah mengetahui
Nilam Segara sudah berhasil membunuh calon putra Sekar Kencana dan Jagatirta. Sambil menyunggingkan senyuman bengis, Nilam Segara perlahan mengangkat tubuh lemah Sekar Kencana dengan memegangi leher wanita itu. Tepat di bibir jurang, Nilam Segara sudah dalam posisi siap melemparkan tubuh Sekar Kencana ke dalamnya. Sosok Sekar Kencana yang sempat meronta dalam cekikan saudara tirinya itu perlahan memandangi wajah Nilam Segara dengan tatapan penuh dendam. "Aku akan kembali untuk membalas dendam, Nilam Segara," ucap Sekar Kencana dengan suara lirih yang kemudian memejamkan kedua matanya seolah memasrahkan diri sebelum maut menjemput. "Kau tidak akan bisa membalaskan dendam kepada aku, Sekar Kencana. Setelah ini, aku akan membunuh suamimu, Jagatirta, di jurang yang sama. Lalu aku akan meminta Raja Siluman untuk merubah diriku menjadi jin. Jadi tidak ada kesempatan bagimu untuk membalas dendam kepadaku," jawab Nilam Segara disusul senyuman menyeringai penuh kelicikan. Yang terjadi kemudian, Nilam Segara terlihat mengerahkan seluruh tenaganya untuk melemparkan tubuh lemah Sekar Kencana ke dalam jurang nan gelap. Suara teriakan Sekar Kencana yang terakhir terdengar menggaung dalam jurang sebelum akhirnya lenyap bersama tubuhnya. "Buka matamu lebar-lebar. Kita akan segera melihat apa yang terjadi dengan calon jin penjaga Mongger," ucap sosok kakek tua yang membuat saya menajamkan pandangan mata. Gambar kembali berganti menjadi sosok Sekar Kencana yang tubuhnya terus jatuh ke dalam jurang. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam yang jauh lebih pekat dari gelapnya isi jurang menyambar tubuh Sekar Kencana. Saya sempat terkejut melihat ada sosok asing yang menyelamatkan Sekar Kencana dari kematian. Namun saya langsung menggerutu begitu gambar bergerak yang sedang ditampilkan oleh suatu kesaktian milik kakek tua asing berubah gelap tak terlihat. Begitu saya melirik ke samping, sosok kakek tua misterius malah terlihat sedang memandangi langit malam yang mulai nampak dibiasi sedikit sinar kemerahan. Saya ikut melempar pandangan ke arah yang sama dan menyadari bahwa fajar sebentar lagi akan menyingsing. Melihat hal tersebut, sang kakek bertubuh kurus yang bertelanjang dada langsung memutar kedua tangannya ke arah gambar kedua. Sebuah gambar bergerak yang menampilkan kisah masa silam Jagatirta. Seorang laki-laki yang wajahnya nampak tak terurus dipenuhi bulu-bulu cambang tak terawat dengan rambut panjang acak-acakan terlihat sedang berlari di atas sebuah tebing tinggi dengan terus memanggil-manggil nama Sekar Kencana. Sekitar 7 tombak di hadapannya terlihat sosok Nilam Segara yang juga sedang berlari seraya sesekali menoleh ke arah Jagatirta di belakang sambil menyunggingkan senyuman penuh tipu dayanya. "Waktuku hampir habis, Ger. Aku akan menjelaskan kebenaran yang lainnya. Kau pernah ditunjukkan kilasan masa lalu yang sama seperti sekarang ini oleh almarhum Ki Sabdo, bukan? Kau sudah melihat bagaimana liciknya Nilam Segara yang saat itu sudah bersekutu dengan Raja Siluman, hendak merenggut nyawa Jagatirta untuk membalaskan dendam. Namun tidak sepenuhnya usaha Nilam Segara berhasil. Sama seperti Sekar Kencana tadi, akan ada sosok asing yang menyelamatkan Jagatirta dari kematian. Bukan hanya Jagatirta saja, namun Bayu Barata, jin penjagamu yang kedua pun diselamatkan juga oleh sosok misterius yang sama. Artinya, mereka bertiga tidak benar-benar telah meregang nyawa di masa ratusan tahun yang lalu." Sontak kedua mata saya terbelalak mendengar penjelasan sosok kakek tua yang masih belum saya ketahui namanya. Bersamaan dengan terbungkamnya mulut beliau setelah penjelasan barusan, sebuah gambar ketiga mulai menampilkan kisah masa silam, di mana sosok Bayu Barata sedang bertarung bersama Ki Sabdo dan Ki Suta dengan dibantu ribuan pasukan melawan Raja Siluman. Benak saya mulai dipenuhi banyak sekali pertanyaan. Seharusnya Jagatirta meregang nyawa di dasar jurang dan Bayu Barata juga terbunuh dalam pertempuran. Tapi mengapa kenyataannya malah berbalik? Ingatan saya sempat kembali saat Sekar Kencana dan beberapa tokoh gaib yang lain mengakui bahwa kematian jin penjaga saya yang pertama itu adalah karena ulah jahat Nilam Segara. Bahkan Bayu Barata sendiri juga mengakui bahwa ia terbunuh dalam pertempuran melawan Raja Siluman dengan membawa cinta suci tak terbalaskannya untuk Sekar Kencana. Asli, gue sampai memegangi kepala sendiri waktu itu karena saking pusingnya mencoba mengaitkan segala yang telah terjadi. "Seperti kataku, Ger, segala kebenaran akan aku kuak malam ini tepat di depanmu," ucap sosok kakek tua asing sambil tersenyum kecil melihat saya yang sedang menggaruk-garuk kepala. "Kau boleh membuka mulut jika memang ingin bertanya, Ger.
kata sosok kakek tua misterius yang membuat saya merasa jauh lebih lega. Akhirnya, kesempatan untuk mengutarakan segala beban tanya dalam benak saya dapatkan juga. Setelah selama ini diri terasa tidak bebas dan terkungkung dalam ancaman kakek tua tersebut. Mengapa semua yang terjadi pada Sekar Kencana, Jagadtirta dan Bayu Barata sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang selama ini aku temui, Eyang? Dan jika memang benar mereka bertiga selamat dari kematian, siapa sosok yang menyelamatkannya? Kata saya yang langsung mengajukan dua pertanyaan sekaligus. Sosok kakek tua yang masih belum menyebutkan namanya itu mengulum senyuman untuk sesaat, lalu menggerakkan kembali dua tangannya dengan pola berputar melawan arah. Seketika, 3 gambar hidup yang terasa sangat nyata di depan kami berubah gelap dan hilang tak lama kemudian. Yang menyelamatkan mereka dari kematian tak lain adalah aku sendiri, yaitu Kilarang. Sontak kedua mata saya terbelalak mendengar pengakuan sosok kakek tua asing yang menyebut dirinya sebagai Kilarang. Tapi, tanya saya tertahan sambil terus mengamati secara seksama wujud sosok renta yang sedang melayang berdiri di samping. Tidak perlu heran, aku mampu merubah wujud menjadi apapun atau siapapun sekehendak hati, kecuali menerus sosok-sosok manusia suci, utusan ilahi ataupun waliullah. Tapi dari sekian banyak wujud yang bisa kutiru, kesukaanku hanya sosok kakek tua dan macan kumbang. Sedangkan sosok tampan yang kau lihat membawa pergi Pranakusuma, putra Roro Swasri, itu adalah wujud asliku. Terang Kilarang dengan selalu diiringi senyuman ramah dari wajahnya yang dipenuhi keriput. Saya tertegun mendengar penjelasan sosok gaib yang akan menjadi jin penjaga calon putra saya nantinya. Tak disangka sama sekali jika kakek tua renta yang tadi sempat memukul kepala saya dari belakang adalah wujud lain dari Kilarang. Aku mendapatkan perintah dari Sang Baginda untuk menyelamatkan nyawa Sekar Kencana, Jagadtirta, dan Bayu Barata di waktu dan tempat berbeda. Semua harus kulakukan karena Sang Baginda mendapatkan wangsit bahwa 3 sosok yang harus aku selamatkan nyawanya itu akan membawa peran penting dari sebuah peristiwa besar di masa ratusan tahun yang akan datang. Sementara Sang Baginda menemui Kisuta-dewa untuk membicarakan hal tersebut, aku menyuruh Sekar Kencana, Jagadtirta, dan Bayu Barata untuk melakukan tapa brata agar moksa menjadi bangsa jin. Tapi mengapa mereka semua sama sekali tidak mengetahui akan hal itu, Ki? Bahkan tiap sosok gaib yang aku kenal meyakini bahwa Sekar Kencana, Jagadtirta, dan Bayu Barata memang telah tewas. Termasuk Kisuta juga mengakui hal sama. Sosok Kilarang sempat tertawa kecil melihat gurat penasaran yang nampak jelas terpancar dari wajah saya. Apakah selama ini kau mengira bahwa ketiga sosok yang kukenal itu adalah arwah penasaran yang menjelma menjadi jin lalu kembali ke alam kasar? Mendengar pertanyaan Kilarang, saya hanya bisa terdiam. Saya sempat teringat beberapa pertanyaan yang diajukan tentang asal mula Sekar Kencana dan Bayu Barata menjadi jin dan munculnya kembali Jagadtirta untuk menyelamatkan istrinya. Jujur untuk menjawab pertanyaan itu, saya memang tidak mampu. Karena di cerita awal, sesuai yang selama ini saya ketahui, baik Sekar Kencana, Jagadtirta, dan Bayu Barata memang telah tewas terbunuh walau dengan cara, waktu, serta tempat yang berbeda. Sudahlah, aku tidak membutuhkan jawabanmu. Sekarang dengarkan baik-baik penuturanku selanjutnya, kata Kilarang. Saya melempar pandangan menatap wajah tua sosok kurus bertelanjang dada yang masih melayang berdiri. Setelah ketiga anak manusia yang seharusnya terbunuh dengan cara keji itu menyelesaikan laku tapa moksa dan menjelma menjadi jin seutuhnya, aku menggunakan ajian putar angin pada mereka di tingkat yang tidak akan mampu dilakukan makhluk lain selain aku dan Sang Baginda sendiri. Aku memilih-milih ingatan apa saja yang harus dihilangkan dari benak Sekar Kencana, Jagadtirta, dan Bayu Barata. Sesuai perintah Sang Prabu, aku menghapus ingatan tentang penyelamatan diri mereka dan bagaimana ketiga anak manusia itu bisa menjelma menjadi jin. Aku juga memasukkan beberapa ingatan tiruan ke dalam isi kepala kedua jin penjagamu dan Jagadtirta. Bahkan, Sang Baginda juga melakukan hal sama ke almarhum Kisabdo dan Kisuta-dewa yang waktu itu sudah moksa pula bersama keempat tokoh yang nantinya akan menjaga 4 penjaga gerbang gaib. Saya tertegun mendengar penuturan panjang Kilarang. Sama sekali tidak saya sangka sebelumnya. Ternyata sosok Sri Baduga Maharaja dan Kilarang ada di balik semua ini. Pantas saja
Sekar Kencana, Jagatirta, dan Bayu Barata tidak mengingat bagaimana sebenarnya mereka bisa menjelma menjadi jin. Semua itu terjadi karena ajian putar angin milik Ki Larang. Tapi Ki, mengapa di awal kemunculan Sekar Kencana dalam hidupku, auranya terasa gelap dan jahat? Bahkan ia sempat bertarung bersama Ki Suta pula waktu itu. Tanya saya saat ingatan ini kembali ke masa di awal kemunculan Sekar Kencana. Sesakti apapun Sang Baginda junjunganku dan diriku sendiri, tetap saja kami adalah makhluk lemah ciptaan ilahi. Bahkan ajian putar angin yang kumiliki pun mempunyai kelemahan. Jadi, selepas Sekar Kencana, Jagatirta, dan Bayu Barata telah menjelma menjadi jin, aku pisahkan mereka di 3 tempat berbeda. Aku membawa Sekar Kencana dan Jagatirta ke kedua gunung yang berbeda, Ger. Sementara Bayu Barata kutitipkan pada Ki Sabdo guna menimba ilmu kanuragan lebih dalam. Mengapa Sekar Kencana sempat terkenal sebagai salah satu golongan jin hitam yang beraura gelap dan jahat yang kalian sebut Kalong Wewe atau Wewe Gombel? Semua itu karena dendam kesumat Sekar Kencana pada Nilam Segara. Sebab aku tidak menghilangkan ingatan tentang kematian anaknya. Selanjutnya, Sekar Kencana melarikan diri dari pengawasanku untuk membalaskan dendam pada Nilam Segara. Sesungguhnya, aku bisa saja dengan mudah menemukan Sekar Kencana. Namun Sang Baginda melarang, sebab beliau mengatakan bahwa perginya Sekar Kencana terkait dengan kemunculan 4 pemuda keturunan Sutadewa yang suatu hari nanti akan mengalahkan Angkara Murka. Saya menundukkan kepala mendengar perkataan Ki Larang yang masih menjelma menjadi sosok kakek tua bertubuh kurus kering. Yang beliau maksud akan 4 pemuda keturunan Kisuta, tentulah saya bersama ketiga saudara. Masih ada 2 hal sebenarnya yang mengganjal dalam batin, yakni tentang keberadaan Jagatirta selama ini dan alasan dibalik tindakan Ki Larang yang telah menguak semua kebenaran pada saya. Melihat sosok Ki Larang mengulum senyuman, saya berasumsi bahwa kakek tua itu sudah mengetahui 2 pertanyaan yang mengisi kepala ini. Sebenarnya, Jagatirta sudah mengetahui akan ajian putar angin yang telah kugunakan sebagai penghapus sebagian ingatannya, Ger. Pada mulanya Jagatirta hendak pergi dari tempat yang dipilihkan Sang Prabu untuknya, menutup diri dari dunia luar. Namun Jagatirta telah bersikeras, terlebih saat mengetahui kau dan Sekar Kencana sedang dalam keadaan terancam. Akhirnya dengan sangat bijaksana, Sang Baginda memberikan sedikit kelonggaran untuk Jagatirta. Beliau mengizinkan ia untuk pergi ke alam kasar jika keadaan kalian sedang membutuhkan pertolongan. Ucap Ki Larang yang telah menjawab pertanyaan pertama saya meski belum terlisankan. Maaf Eyang, jangan panggil aku Eyang, Ger. Aku lebih berkenan mendengarmu memanggilku dengan sebutan Ki saja. Potong Ki Larang yang membuat saya menganggukkan kepala. Baik Ki, tapi maaf, terus terang, ada satu lagi pertanyaan yang masih bergelayut dalam benakku. Ucap saya dengan menatap segan ke wajah sosok kakek tua tersebut. Aku sudah mengetahuinya, Ger. Sebenarnya, aku tidak memiliki jawaban atas pertanyaanmu. Aku hanya menjalankan tugas yang diberikan junjunganku. Beliau yang memberikan perintah untuk membuka semua kebenaran sebelum engkau dan gadis keturunannya terikat oleh tali suci pernikahan. Jadi, alasan yang ada di balik semua ini hanya Sang Baginda saja yang mengetahuinya. Saya menghela nafas mendengar jawaban Ki Larang. Meski sedikit ada rasa kecewa, namun terpaksa saya pendam. Karena memang saya menyadari bahwa tidak akan mungkin saya menanyakan hal tersebut ke salah satu sosok paling diseganis di seantero tanah Pasundan. Saya malah merasa sangat beruntung karena segala pertanyaan yang selama ini selalu muncul dalam benak pada akhirnya telah terjawab juga. Ada satu lagi amanat yang harus kusampaikan dari Sang Prabu terkait tawaran Krama Raja, Ger. Saya yang sedang tertegun sambil mencoba menerka-nerka alasan apa yang membuat Sri Baduga Maharaja memerintahkan Ki Larang untuk membuka semua tabir, langsung mengerutkan dahi seraya melempar pandangan lagi ke sosok kakek tua. Sang Prabu sudah mengetahui bahwa pamandamu itu akan menggelar resepsi pernikahanmu dengan gadis keturunannya di istananya. Beliau melarangmu untuk menerima tawaran Krama Raja karena sebagai manusia tidak patut pernikahan kalian nanti dirayakan pula di alam gaib. Setelah mengembalikanmu ke tempat semula, tugasku selanjutnya adalah menyampaikan kabar ini langsung ke Krama Raja. Terang Ki Larang yang membuat saya sedikit bisa bernafas lega. Jujur, saya memang tidak berniat untuk menerima tawaran penguasa gaib tanah Pasundan, Pamanda Krama Raja.
Dan mengetahui Sri Baduga Maharaja tidak mengizinkan itu merupakan sebuah kabar yang cukup menggembirakan bagi saya. Baiklah, jika memang tidak ada lagi pertanyaan, aku akan segera membawamu kembali sekarang juga, kata Kilarang sambil menepuk bahu saya 1 kali. Sontak saya langsung merasa kehilangan tenaga kembali dan hampir jatuh terjerembab di atas tanah yang dipenuhi daun-daun kering. Tapi dengan cepat tubuh saya ditangkap oleh Kilarang. Lalu beliau terasa mengusap wajah saya 1 kali. Saat itu juga seluruh kesadaran saya hilang. Raden, bangunlah. Azan subuh sudah berkumandang, ucap suara Bayu Barata yang terdengar sayup di telinga membangunkan saya.